Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, masih tentang pertidaksamaan kuadrat. Ya, jadi kemarin Miss sudah menjelaskan tentang penyelesaian. Ya, bagaimana menyelesaikan suatu pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang Miss akan berikan soal yang terkait dengan diskriminan. Jadi masih tentang penyelesaian pertidaksamaan kuadrat, tapi ada hubungannya dengan diskriminan. Nah, di sini mengingatkan kembali bahwa nilai diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ada 3 kriteria. Ya, yang pertama adalah ketika D-nya itu lebih dari 0, ya, ketika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki 2 akar real yang berbeda. Jadi memiliki 2 akar yang berbeda. Ketika D-nya lebih dari 0. Ketika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar real yang sama, atau X1 akan sama dengan X2. Ya, jadi hanya ada satu gitu akar dari persamaan tersebut. Nah, yang terakhir, ketika D-nya atau diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar yang tidak real. Ya, jadi akar-akarnya bukan bilangan real. Nah, kita coba lihat contoh soalnya, ya, melanjutkan dari yang kemarin. Di sini, agar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi bx ditambah 9 sama dengan 0 mempunyai 2 akar real yang berbeda. 2 akar real yang berbeda. Maka syaratnya tadi, ya, sesuai dengan syarat tadi adalah D-nya lebih dari 0. Nah, karena syaratnya sudah diketahui, otomatis kita hitung dulu. Ya, berarti D-nya atau diskriminannya lebih dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4 dikali A dikali C lebih dari 0. B-nya yang mana? B-nya ini. Ya. Jadi, mengingatkan kembali, A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X-nya, kemudian C itu adalah bilangan yang tidak ada X-nya, ya, atau konstantanya. Nah, di sini B-nya min B, ya. Min B kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya 9, lebih dari 0. Min B dipangkatkan 2 jadi B pangkat 2. Dikurangi 4 dikali 1, itu 4 dikali 9 itu 36. Lebih dari 0. Maka B kuadrat lebih dari 36. Ya, B kuadrat lebih dari 36. Atau kita ubah, atau yang tadi juga boleh. Ya, jadi ini bisa tidak usah diubah ke sini, kita langsung faktorkan aja. Ya, jadi kita faktorkan B kuadrat dikurangi 36 lebih dari 0. Artinya pemfaktorannya adalah B ditambah 6 dikali dengan B dikurangi 6. Ya, B-nya dari mana? Dari akar B kuadrat, itu kan B. 6-nya dari mana? Dari akar 36. Ya, jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, B kuadrat dikurangi 36, maka langsung jadi B tambah 6 dikali B kurangi 6. Ya. Ini ingat ke bentuk, ya. Di sini Miss tulis nih, kenapa bisa diubah ke sini? Ingat bentuk ini. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka pemfaktorannya jadi A tambah B dikali A kurang B. Nah, dari sini. Ya. Jadi A tambah B dikali A kurang B.
Oke, kalau sudah ketemu ya ini B-nya, berarti yang pertama itu B-nya sama dengan 6. Titik kritisnya ya, ada 2. Yang pertama B tambah 6 sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan min 6. Atau B kurangi 6 sama dengan 0, B-nya sama dengan 6. Nah, kita uji. Ya, kita uji pakai garis bilangan. Negatif 6 sama 6. Di sini kosong ya. Nah, negatif 6 sama 6. Kita uji di 0. Ya, selalu di 0 supaya mudah menghitungnya. B kuadrat 0 kuadrat dikurangi 36. Hasilnya kan min 36. Jadi di 0 itu negatif hasilnya. Di sini positif, yang ini juga positif. Nah, yang kita mau adalah daerah yang positif karena lebih dari 0. Maka ini yang diarsir. Nah, kalau sudah tahu yang diarsir, kita tulis ya HP-nya atau himpunan penyelesaiannya. Oh, berarti HP-nya adalah X kurang dari negatif 6 atau X-nya lebih dari 6. Ya, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oh, di sini karena, oh bukan X ya, tadi kan B, sorry, tadi Miss lupa. Ini karena tadi kan di sininya B kuadrat min 36, jadi ini juga B. Nah, udah ketemu nilai B-nya, yaitu B kurang dari negatif 6 atau B-nya lebih dari 6. Soal yang kelima, contoh soal yang kelima. Ya, contoh soal yang kelima ini, tentukan nilai P agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar-akar yang tidak real. Nah, berarti tidak real itu diskriminannya kurang dari 0. Ya, kriteria diskriminannya. Nah, kita hitung D-nya kurang dari 0. D itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, B-nya yang mana? Ini B-nya ya. Nah, ini B. Terus ini A. Ya, ini C. Oh ya, ini dikurangi, bukan ditambah, dikurangi. Nah, kita hitung B kuadrat. Nah, kita kalikan dulu nih ya, biar mudah. Min kali P jadi min P. Min P dikurangi 4, dipangkatkan 2, dikurangi 4 dikali A-nya P, C-nya itu negatif 1/2 atau 0,5. Kurang dari 0. Nah, yang ini ya kita uraikan, ingat bentuk ini. Perpangkatan 2 suku. Jadi kalau ada A kurangi B kuadrat akan sama dengan uraiannya A kuadrat min 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Ya, ingat uraian yang ini. Sekali lagi ini catatan tambahan biar kalian paham nanti uraiannya itu dari mana. Nah, kalau sudah, maka kita langsung uraikan. Ya, jadi min P berarti P kuadrat min P dipangkatkan 2 jadi P kuadrat. Min 2 ya, min 2 dikali P dikali 4 atau 2 kali min P. Ya, 2 dikali min P itu kan min 2P dikali lagi min 4. Nah, di sini jadi plus 8P. Ya, ini mengikuti ya, kalau di sininya A plus B, berarti di sininya juga, nah, kayak gini aja biar gampang. Kalau di sininya A plus B dikuadratkan, maka di sini plus juga. Kayak gitu. Nah, ini uraiannya jadi P kuadrat ditambah 8P, yang terakhir min 4 pangkat 2, yaitu 16. Min 4 dikali P itu min 4P dikali min setengah, jadi positif 2P. Kurang dari 0. Nah, di sini ada yang sejenis ya, 8 ditambah 2. 8 tambah 2 kan 10. Jadi P kuadrat ditambah 10P ditambah 16 kurang dari 0. Maka kita langsung faktorkan, ya, cari dua bilangan. Kalau dikalikan
itu sama dengan 16, kalau dijumlahkan itu sama dengan 10. Nah, ternyata bilangannya adalah plus 8 dan 2. 8 kali 2, 16, 8 tambah 2, 10. Nah, kalau sudah titik kritisnya ketemu nih. P tambah 8 sama dengan 0, P-nya sama dengan negatif 8, atau P tambah 2 sama dengan 0, P-nya sama dengan negatif 2. Kita uji pakai garis bilangan. Ingat ya, kalau negatif itu berarti yang paling besar di sebelah kiri. Jadi negatif 8 itu lebih kecil dibanding dengan negatif 2. Nah, kita uji dengan 0 biar mudah. 0 ada di mana? Bukan di sini. 0 ada di sebelah kanannya negatif 2 atau setelah negatif 2. Kita uji dengan 0, maka 0 kuadrat ditambah 10 dikali 0, yaitu 0 ditambah 16. Jadi hasilnya adalah 16. 16 itu kan positif. Nah, di sini daerahnya positif. Maka sebelahnya pasti negatif, sebelahnya lagi positif. Nah, kalau sudah, kita pilih yang mana nih? Kita pilih yang negatif. Kenapa dipilih yang negatif? Ini bolong ya di sininya, karena kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan. Kenapa yang negatif? Karena kurang dari 0. Ya, kurang dari 0. Nah, kalau sudah, maka ketemu P-nya, yaitu P-nya lebih dari negatif 8, tapi kurang dari negatif 2. Atau antara negatif 8 dan negatif 2. Ya, sudah ketemu nilai P-nya. Jadi caranya sama dengan yang kemarin dibahas, tapi ini ada hubungannya dengan diskriminan. Itu saja ya, tambahan variasi soalnya. Kemudian yang berikutnya, atau soal yang ke-6. Nah, di sini tentukan penyelesaian pertidaksamaan. Oh, ini pertidaksamaan seperti yang kemarin ya, tidak ada dihubungkan dengan diskriminan. Kita coba selesaikan lagi. Kita tulis 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Seperti biasa kita faktorkan. Nah, karena ini ya bukan x kuadrat tapi 2x kuadrat, maka 1/2 dikali di sini 2x, yang ini juga sama 2x. Tinggal cari tuh bilangan yang sesuai. Kalau dikalikan itu hasilnya 12, kalau dijumlahkan itu hasilnya 7. 12 dari mana? Dari 6 kali 2. Nah, berapa bilangannya? Bilangannya 12 itu kan bisa 6 kali 2, bisa 4 kali 3. Ya, ternyata bilangannya adalah 4 dan 3. Ya, 4 kali 3, 12, 4 tambah 3 tuh 7. Nah, kalau sudah kita substitusi, plus 4 di sini plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Ingat, kalikan dengan yang bisa dibagi 2. Nah, kan yang ini ya, kita kalikan. Oh, ternyata setengah dikali 2x itu jadi x. Setengah dikali 4 itu jadi 2. Nah, kalau sudah, maka inilah pemfaktorannya. Nah, pemfaktorannya adalah x tambah 2 dikali dengan 2x tambah 3 lebih dari sama dengan 0. Kita cari ya, kita tentukan titik kritisnya. X tambah 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan negatif 2 atau 2x tambah 3 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 3, x-nya sama dengan negatif 3/2. Oke, kalau sudah, kita uji dengan garis bilangan. Hati-hati meletakkan posisi ininya ya, angkanya yang mana dulu. Negatif 3/2 itu sama dengan negatif 1/2 atau negatif 1/2. Maka yang ditulis duluan adalah negatif 2 dulu karena lebih kecil ya. Kemudian baru negatif 3/2. Nah, ini diisi bolongannya. Kenapa? Karena lebih dari sama dengan. Jadi negatif 2 dan negatif 3/2-nya ikut. Kalau sudah, kita cek ya dengan angka 0 seperti biasa supaya mudah.
0 adanya di mana? Ada di sebelah kanan. Ini nih, di sini kan 0 adanya di sini. Sebelah kanan negatif 3/2. Ya. Nah, kita coba 0, masukkan aja ke sini. Ke atas boleh atau ke sini juga boleh sama. Kita ke yang atas aja ya. Kalau X-nya 0, maka 0 ditambah 0 ditambah 6. Hasilnya kan 6. Positif ya. Berarti daerah sini positif nih. Kalau ini positif, sebelahnya negatif, sebelahnya lagi positif. Nah, yang kita pilih yang mana? Yang kita pilih yang positif. Kenapa yang positif? Karena kita maunya yang lebih dari sama dengan 0. Ya, itu kan bilangan positif. Berarti ketemulah X-nya, yaitu X-nya kurang dari sama dengan negatif 2 atau X-nya lebih dari sama dengan negatif 3/2. Nah, sudah selesai. Ya, jadi tambahannya untuk materi hari ini adalah hubungan diskriminan dengan pertidaksamaan. Jadi ternyata melalui kriteria-kriteria diskriminan yang tadi bisa juga nyambung ke soal pertidaksamaan ya. Tapi proses penyelesaiannya sama dengan yang kita bahas kemarin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.